Nah anak-anak, sekarang kita lanjut ke cerita selanjutnya ya. Fokus. Selamat datang di Banjarmasin seribu sungai. Urangnya ramah, panaguran pangurihingan. Kayu berimbang, kerakatan barataan. Biarkan datang, kami sambut Wan Baksa Kambang. Kalimantan merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia yang terbagi menjadi 5 provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Selatan yang beribu kota di Banjarmasin. Kota Banjarmasin berusia sangat tua. Sejarah berdirinya kota Banjarmasin bisa kita simak dalam kisah berikut ini. Pada zaman dahulu, di Kalimantan terdapat sebuah kerajaan yang bernama Daha. Kerajaan Daha dipimpin oleh Maharaja Sukamara. Sewaktu masih memimpin, Maharaja Sukamara membuat wasiat bahwa kelak cucunya Pangeran Samudra yang akan menggantikan dirinya sebagai Raja Daha. Ketika Maharaja Sukamara wafat, justru Pangeran Mangkubumi yang mengambil alih kekuasaannya di Daha. Kekuasaan Pangeran Mangkubumi tidak bertahan lama. Lalu Pangeran Tumenggung mengambil alih kekuasaan sebagai raja di Daha. Kerajaan Daha merupakan salah satu kerajaan di Nusantara yang terus dilanda pertengkaran untuk memperebutkan kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang tiada kunjung berakhir mengakibatkan banyak rakyat Daha hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Lalu, ketika perebutan kekuasaan terjadi, di manakah Pangeran Samudra, pewaris tahta kerajaan Daha? Kehidupan di istana Daha tidak aman bagi Pangeran Samudra. Perebutan kekuasaan yang terjadi terus-menerus mengancam jiwa Pangeran Samudra. Pangeran Samudra akhirnya memilih mengasingkan diri di dekat muara Sungai Barito. Di sepanjang aliran Sungai Barito terdapat kampung-kampung yang berbanjar-banjar atau berderet-deret mengikuti aliran sungai hingga ke muara. Kampung-kampung tersebut meliputi Baladean, Sarapat, Muhur, Tamban, Kuin, Balitung, dan Banjar. Di antara kampung-kampung tersebut, Kampung Banjar memiliki lokasi yang strategis karena terletak di muara yang merupakan pertemuan dari 5 aliran sungai. Kampung Banjar kemudian berkembang menjadi sebuah bandar besar. Kapal-kapal dagang datang dari berbagai kerajaan jauh. Saat itu Kampung Banjar berada di bawah kekuasaan seorang patih yang bernama Patih Masih. Sehingga Kampung Banjar kemudian dikenal dengan nama Banjarmasih. Patih Masih mengetahui bahwa Pangeran Samudra berada di wilayahnya. Patih Masih kemudian mengadakan perundingan dengan Patih Balit, Patih Muhur, Patih Balitung, dan Patih Kuin. Perundingan itu mencapai kesepakatan untuk mengangkat Pangeran Samudra menjadi raja, sebagaimana wasiat Maharaja Sukamara. Atas permintaan Patih Masih dan 4 patih lainnya, Pangeran Samudra akhirnya bersedia menjadi raja di Banjarmasih. Dengan naiknya Pangeran Samudra menjadi raja, maka Banjarmasih sebagai ibu kota kerajaan semakin berkembang pesat. Perdagangan berkembang semakin ramai. Perkembangan Banjarmasih dan naiknya Pangeran Samudra menjadi raja membuat posisi kerajaan Daha menjadi terdesak. Pangeran Tumenggung segera memimpin pasukannya menyerbu Banjarmasih. Perang terjadi di Sungai Barito maupun di daratan. Peperangan tersebut membuat korban berjatuhan dalam jumlah besar dari kedua belah pihak. Ananda Pangeran Samudra, kita telah kehilangan banyak prajurit. Kita harus meminta bantuan Kesultanan Demak di Jawa. Jika tidak mendapat bantuan, hamba khawatir bandar besar ini akan jatuh ke tangan Tumenggung. Baiklah, usulan Patih Masih sangat tepat. Kita membutuhkan bantuan pasukan dari Jawa.
Karena itu, Patih Balit saya utus untuk segera berangkat ke Demak menemui Sultan Trenggono. Perintah Pangeran Samudra siap hamba laksanakan. Ketika itu, Kesultanan Demak dipimpin oleh raja yang bernama Sultan Trenggono. Patih Balit sampaikan kepada Pangeran Samudra, permintaan bantuan pasukan bisa kami penuhi dengan satu syarat. Raja dan seluruh rakyat Banjarmasin bersedia memeluk agama Islam sebagaimana Sultan dan seluruh Kesultanan Demak. Pangeran Samudra menyetujui syarat yang diajukan Sultan Trenggono. Pasukan bantuan dari Demak yang berjumlah 1.000 orang segera bergabung dan bersiap menyerbu pusat kerajaan Daha. Pasukan Banjarmasin dan Demak berhasil mengepung istana kerajaan Daha. Korban berjatuhan di pihak pasukan Daha. Namun Pangeran Tumenggung bersikeras tidak mau menyerah. Yang mulia Pangeran Tumenggung, korban dari pihak prajurit kita semakin banyak. Saya sarankan pangeran melakukan perang tanding dengan Pangeran Samudra. Siapa yang kalah, maka dia harus tunduk kepada yang menang. Inilah satu-satunya cara untuk mencegah semakin banyaknya korban. Usul Patih Arya Trenggana diterima oleh Patih Tumenggung dan Pangeran Samudra. Mereka berdua siap untuk melakukan duel penentuan. Ketika duel berlangsung, tiba-tiba Pangeran Samudra membuang pedangnya. Pangeran Tumenggung, bagaimanapun engkau adalah pamanku. Bagaimana mungkin aku tega membunuh paman yang sudah aku anggap sebagai orang tuaku sendiri? Aku sudah membuang pedang, silahkan paman membunuhku. Pangeran Tumenggung yang awalnya marah dan siap membunuh Pangeran Samudra, akhirnya menjadi luluh hatinya. Ananda Pangeran Samudra, maafkanlah pamanmu ini. Selama ini paman hanya mengikuti hawa nafsu untuk berkuasa, sehingga mengakibatkan rakyat banyak yang menjadi korban. Pangeran Tumenggung akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada Pangeran Samudra. Pangeran Samudra kemudian menyatukan Daha dan Banjarmasin menjadi satu. Namun ibu kota kerajaan tetap berada di Banjarmasin. Peristiwa kemenangan Banjarmasin ini terjadi pada 24 September 1526. 24 September kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Banjarmasin hingga sekarang. Setelah beragama Islam, Pangeran Samudra mengubah namanya menjadi Sultan Syahriansah, dikenal sebagai raja pertama kerajaan Banjar yang beragama Islam. Sedangkan perubahan nama dari Banjarmasin menjadi Banjarmasin disebabkan setiap musim kemarau, air di sumur-sumur menjadi asin. Hal ini yang lama-kelamaan membuat Banjarmasin disebut dengan Banjarmasin hingga sekarang. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang asal-usul kota Banjarmasin. Bagaimana ceritanya? Menarik kan? Ibu masih ada satu cerita terakhir, tapi sebelum kita lanjut ke cerita yang lain, agar tidak mengantuk, yuk kita berdiri dan ikutin gerakan yang akan dicontohkan berikut ini. Kedua adalah lagu ampar-ampar pisang dari Kalimantan. Gerakan pertama sebanyak 2 kali 8 dilakukan sebanyak 2 set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya, kaki kanan disilang ke depan, badan agak miring sambil mengarah ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk pengulangan kedua dengan arah yang berbeda. 1, 2, tengah, 4, atas, 6, 7, 8. Lalu lanjut dengan kaki kiri silang ke depan, badannya miring mengarah ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerakan kedua sebanyak 1 kali 8 dilakukan sebanyak 2 set. Gerakannya seperti ini. 1, 2, huruf L, 3, 4, gulung, 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 angkat. Pengulangan kedua dengan arah yang berbeda. 1, 2, 3, 4, gulung ke kiri, 5,
fix, kaki kanan angkat.